Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Halo sahabat podcast, apa kabar hari ini? Semoga sahabat podcast semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung kembali di podcast Titian Silaturahmi. Podcast yang menjadi ruang refleksi dan ruang berbagi bagi kita yang ingin terus untuk bertumbuh. Podcast Titian Silaturahmi merupakan acara kolaborasi antara Sekolah Alam Gaharu dan Titian Amal. Dan Titian Amal sendiri merupakan program fundraising di bawah naungan Yayasan Nun Bina Muda Indonesia yang menghimpun dana JIS dan juga dana wakaf yang disalurkan untuk program sosial, program kemanusiaan, dan program pendidikan. Senang sekali saya Rindri Nuliana yang insya Allah selama 1,5 sampai 2 jam ke depan akan menemani sahabat podcast semua. Dalam perjalanan menjadi orang tua, seringkali kita dihadapkan pada banyak pertanyaan. Bukan tentang anak saja, tapi juga tentang diri kita sendiri. Tentang bagaimana bersikap saat anak kita tidak sesuai harapan, tentang bagaimana tetap sabar saat lelah, dan tentang bagaimana mendidik di tengah dunia yang terus berubah. Kadang kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, namun tetap saja ada momen di mana kita bertanya dalam hati, apakah cara kita selama ini sudah tepat? Sahabat podcast, dalam kebingungan dan pencarian itu, Islam sebenarnya telah memberikan arah yang begitu jelas. Melalui kisah-kisah yang bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan diteladani. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Kisah yang tidak hanya menggambarkan ketaatan, tetapi juga menghadirkan gambaran tentang hubungan yang dibangun dengan kepercayaan, komunikasi, dan cinta yang dalam. Dan sahabat podcast, itulah yang akan kita bahas bersama pada podcast kali ini dengan tema meneladani parenting Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak. Dan tentunya kita tidak akan membahas itu sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan membantu kita memahami tema ini dari sudut pandang Islam secara utuh. Beliau adalah pendakwah dan praktisi haji dan umroh, yaitu Bapak Haji Ahmad Nail Abrari LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Garut Ustaz? Betul. Untuk perjalanan lumayan jauh ke Bale Endah? Cukup lancar, aman. Lancar, aman. Sekarang aktivitas apa yang sedang digeluti Ustaz? Saya sehari-hari biasa mengisi pengajian ibu-ibu. Oke. Kemudian setiap bulan insya Allah bersama salah satu travel di Bandung, Ya. Khalifah Tour, melayani para tamu Allah. Termasuk alhamdulillah di tahun ini juga dikasih tugas oleh Allah dan perusahaan untuk membawa tamu Allah melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Mohon doanya dari semua insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya Ustaz ya Amin, kegiatannya. Nah, berkaitan dengan ibadah haji. Biasanya umat muslim melaksanakan ibadah haji ke tanah suci ya Ustaz. Nah, tapi bagi umat Islam yang belum ada kesempatan ya Ustaz untuk bisa melaksanakan ibadah haji, biasanya melaksanakan kurban. Betul Ustaz ya? Betul. Betul. Nah, berkaitan dengan program kurban ini, Gaharu membuka program kurban untuk kebaikan. Melalui program ini, kami mengajak sahabat podcast untuk bersama-sama menghadirkan amanah kurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini juga akan berkolaborasi dengan Cerita Baik. Nah, bagi sahabat podcast yang berminat untuk menjadi sohibul kurban, kami membuka pendaftaran dari tanggal 15 Maret sampai 20 Mei 2026. Dan untuk pelaksanaan kurbannya akan dilaksanakan pada 28 Mei 2026 yang bertempat di Sekolah Alam Gaharu. Sahabat podcast bisa menghubungi panitia kurban kepada Pak Ihsan di nomor 0857 254 6809 atau kepada Pak Abdul di nomor 0852 9416 3239. Ustaz, kita mulai ke materi hari ini Ustaz. Meneladani parenting Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak Ustaz. Ya. Luar biasa sekali Nabi Ibrahim yang menjadi teladan kita ya Ustaz ya. Begitupun dengan kisah bersama anaknya Nabi Ismail. Nah, Ustaz, kalau kita lihat kondisi hari ini, banyak orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak disekolahkan di tempat terbaik, ikut les, bahkan difasilitasi dengan berbagai hal. Tapi di sisi lain, kita juga sering mendengar kegelisahan. Anak mudah menyerah,
kurang tangguh, bahkan kadang jauh dari nilai yang kita harapkan. Seolah-olah ada sesuatu yang terlewat, meskipun secara usaha rasanya sudah besar sekali yang dilakukan, gitu ya. Nah, sebenarnya, Ustaz, bagaimana Islam memandang peran orang tua dalam mendidik anak ini, dan apa tujuan utama pendidikan anak yang seharusnya menjadi prioritas orang tua, Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Tintin dan pemirsa yang ada di rumah, keluarga besar Gaharu Sekolah Alam yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa tujuan utama daripada mendidik anak adalah untuk membentuk karakter, kepribadian, dan mental yang sehat agar mereka menjadi individu yang mandiri, kemudian bertanggung jawab, dan memiliki akhlak yang mulia, serta tentu saja punya ilmu yang cukup demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Dan tujuan mendidik anak itu adalah sebuah tujuan yang sangat mulia yang dibebankan atau diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta kepada kita para orang tua, ya, dan itu merupakan sebuah amanah besar yang harus kita pikul bersama untuk menjadikan anak-anak kita generasi yang berkemajuan, generasi yang tangguh dan bisa diandalkan oleh bangsa, keluarga, dan agama tentu saja. Demikian. Ya, oleh saya bahkan dalam hadis juga kita diciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Betul. Dan tentunya khalifah itu pasti punya karakteristiknya ya Ustaz ya. Betul. Punya hal-hal yang harus dimiliki tadi, Betul. antara lain karakter tangguh, mandiri, bertanggung jawab Betul. ya Ustaz ya. Bahkan Rasulullah kan diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia ya Ustaz. Karena tadi berkaitan dengan seseorang harus menjadi khalifah di muka Betul. bumi. Ya, seperti itu ya Betul, Ustaz ya. betul. Nah, Ustaz, kalau kita masuk nih ke kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini bukan sekedar cerita tentang ujian ya Ustaz ya, tapi tentang hubungan ayah dan anak yang sangat kuat. Bayangkan dalam kondisi yang sangat berat, seorang ayah tetap mengajak anaknya untuk berdialog. Nabi Ibrahim kan menanti Nabi Ismail lama sekali ya Ustaz ya? Betul. Sekitar 86 tahun. Ya, betul? bahkan ada yang bilang 100 tahun. 100 tahun, lama sekali. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail ya Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz kita memahami kisah ini dalam konteks hubungan antara orang tua dan anak? Betul. Kalau kita melihat dalam nas ya, tekstual daripada Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102, di situ disampaikan, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk. Wahai anakku, ini coba perhatikan semuanya ya. Ada sirah, ada bentuk kejujuran seorang ayah. Kemudian di situ ada ajakan dan di situ juga ada nilai ya. Bahwa seorang ayah itu diciptakan untuk selalu membimbing, mencerahkan dan mengajak sesuatu hal dengan anak-anak itu dengan dialog ya. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ya. Jadi tidak mengatakan ya bunai, wahai anakku, aku disuruh untuk menyembelihmu, tidak. Di situ ada nilai yang sangat luar biasa. Inni ara fil manam anni adzbahuk. Dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Panzur madza tara. Ya, bagaimana menurutmu wahai anakku? Ini adalah teladan yang luar biasa daripada ayahanda Ibrahim alaihissalam dalam mendidik, dalam membimbing, mengasuh putranya Ismail yang memang bayangkan oleh kita semua 86 bahkan ada yang mengatakan 100 tahun seorang ayah menanti penantian yang panjang untuk mendapatkan sebuah keturunan. Qadarallah, Allah memerintahkan dengan ujian yang begitu besar, dan saya kira inilah yang menjadi sebab kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ya, sabar sekali gitu ya Nabi Ibrahim, sabar sekali. Bahkan sebelum Allah perintahkan untuk menyembelih, Allah perintahkan dulu ya Siti Hajar dengan Nabi Ismail untuk berkelana ya, tidak bersama Nabi Ibrahim. Dan ketika sudah pulang di usia yang lagi lucu-lucunya, Allah tambah lagi perintahnya untuk menyembelih. Begitu luar biasa sekali. Nah, Tad, kalau kita perhatikan lebih dalam nih ya Tad ya, perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pasti tidak instan ya Tad ya.
Jelas. Ada fase yang begitu panjang. Mulai dari penantian, proses ujian, dialog, sampai akhirnya mereka bisa bekerja sama dalam ketaatan kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustadz nih, momen mana yang paling penting dalam membentuk hubungan kuat antara orang tua dan anak? Dari surat As-Saffat tadi, ayat ke-100, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, Rabbi habli minas solihin. Kemudian ketika melihat perkembangan anak dalam posisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Rinrin, lucu-lucunya, lagi qurrata a'yun seperti itu. Kemudian perintah Allah datang di situ. Nabi Ibrahim memiliki filosofi pendidikan, ya, parenting yang sangat luar biasa kepada putranya, di mana beliau itu adalah memadukan secara harmonis antara visi samawi, visi langit, ya, dan aksi nyata di bumi. Jadi beliau tahu di hadapan Allah dia itu memiliki level kenabian, tahu beliau. Tapi di sisi lain beliau punya harapan, beliau punya cinta, beliau punya keinginan. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam, maka semua di antara mereka termasuk Nabi Ibrahim tidak bisa menolak. Inilah perpaduan antara perintah samawi, perintah agama, mulai doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min dzurriyyatan thayyibah. Di saat doa-doa itu sedang diproses menuju cita-cita beliau dan anaknya, perintah yang 102 itu datang. Anni adzbahu. Ini luar biasa, ya. Ini poin penting bagaimana seorang ayah, bagaimana kita para orang tua, ya, dalam mendidik anak itu tidak boleh kurang daripada mendoakan setiap waktu. Saya teringat Grandmaster Mufti Am di Mesir, dia mengatakan bahwa orang tua itu bisa jadi durhaka kepada anaknya, ya. Jadi tidak melulu anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua pun posisi bisa jadi durhaka kepada anak di saat seorang tua tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan mengaji, tidak memberikan pendidikan terbaik. Nah, ini orang tua bisa jadi durhaka kepada anak. Ya. Kita surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan momentum podcast yang sangat mulia ini, yuk sama-sama kita jadi orang tua yang hebat, orang tua yang mengajak anak keturunan kita untuk menjadi generasi Ibrahim yang tangguh dan percaya diri, insyaallah. Ya, Ustadz luar biasa sekali nih ya. Berkaitan tadi dengan peliharalah keluargamu dari siksa api neraka. Berarti ini berkaitan dengan visi ya Ustadz ya? Betul. Seberapa penting sih Ustadz visi yang harus dimiliki para orang tua di rumah ini dalam mendidik anak Ustadz sebenarnya? Oh, jelas ya. Sebuah keluarga tidak punya visi menurut saya nol besar ya. Kita sebagai individu harus punya visi. Apalagi kalau sudah berkeluarga harus punya visi. Visi utama kita adalah memiliki keturunan yang soleh. Kita bersama-sama menggapai ridha Allah. Kita sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat indah kalau nanti kelak di akhirat nanti seorang ibu, seorang ayah saling memanggil, berkumpul kembali bersama. Luar biasa itu. Ya, Hari mungkin berharap semua orang kita seperti itu. Keluarga besar harus juga sama ya. Betul. Salah satunya itu ya dengan kurban itu. Ya, pendidikan kurban itu. Mendidik kita para orang tua, apalagi di Gaharu, saya tahu sendiri bagaimana pola pendidikan ya, disampaikan, diedukasikan kepada para siswa, dimulai daripada saya dengar itu memahami daripada anatomi hewan kurban dan sebagainya, kemudian disalurkan dengan anak sendiri kepada yang berhak, itu luar biasa. Iya, betul Ustaz. Itu memang jadi salah satu program unggulan kami. Jadi kurban di Sekolah Alam Gaharu, para sahibul kurban menitipkan hewan kurban, itu bukan hanya memenuhi
ibadah kurbannya Betul, saja, betul. tetapi insya Allah double ya Ustadz ya, Mhm. karena menjadi sarana edukasi untuk anak-anak Ustadz Oh, gitu. Jadi dimulai dari usia PGDK sampai usia MTS itu diawali dikenalkan dulu dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Masya Allah. Jadi kurban ini lahir dari mana sih sebenarnya gitu? Anak-anak diajak dulu untuk mengenal itu dan dikemas dengan sesuai jenjangnya gitu ya. Kalau daycare RA biasanya dengan bercerita para Betul, gurunya betul. gitu ya. Kalau MI biasanya anak-anak sudah diajak untuk research gitu ya, mencari tahu sendiri dan didiskusikan. Nah, kakak MTS ini Ustadz biasanya menjadi pemandu untuk adik-adik kelasnya Ustadz. Berarti kakak-kakak Gitu. MTS ini waktu dia masih di level bawah, Betul. diajarkan sama seniornya, Betul. sekarang di posisi di atas, Betul. dia mendidik, Dia membina, mendidik Masya Allah. betul Ustadz adik kelasnya, bahkan nanti biasanya selalu diadakan simulasi sholat Idul Adha Ustadz Jangan-jangan gitu. nanti keluar dari MTS Gaharu ini sudah bisa jadi panitia kurban nanti. Insya Allah Ustadz ya, karena dengan kegiatan ini kami berharap anak-anak itu dapat menjadi pribadi yang tangguh, Luar mandiri biasa. ya Ustadz, dan dewasa sesuai dengan visi misi sekolah alam dan Masya tadi sesuai dengan tujuan dari pembentukan khalifah di muka bumi Masya Allah. Ustadz ya, mudah-mudahan. Amin, amin. Nah Ustadz, tadi ada doa yang Ustadz bacakan, Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Iya. Ustadz ya, doanya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah Ustadz, sebenarnya peran doa dalam membangun arah dan masa depan anak itu penting apa sih Ustadz? Betul. Dalam sebuah hadis sahih, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kemudian hadis yang lain disebutkan doa mukhul ibadah. Betul. Doa itu adalah otaknya daripada atau intinya daripada ibadah. Ya kan? Kemudian juga dalam Al-Qur'an disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Tuhan berkata, saya mengatakan ini adalah tantangan Tuhan kita Allah kepada kita umatnya, ud'uni. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku pasti akan mengijabah. Ini sesungguhnya adalah peluang besar bagi kita, para orang tua terutama. Jangan bosan-bosan, jangan lelah untuk terus mendoakan anak-anak kita, anak keturunan kita. Di samping setelah kita banyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang fadilah, sepertiga malam, ya di saat-saat kita sedang dekat dengan Allah, kemudian aksi nyata pun harus kita lakukan. Salah satunya dengan ibadah kurban, memberikan edukasi ketika orang tuanya ya menjalankan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, si anak dibawa ke masjid, si anak dibawa ke tempat kurban, si anak diberikan pendidikan terbaik, dan insya Allah itu adalah harapan daripada kita semua. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau berdoa teh sedetail mungkin katanya ya. Betul. Karena insya Allah Allah mah mengijabah. Mungkin tidak diijabah hari ini atau besok ya Ustaz ya, tapi di waktu yang paling tepat Ustaz. Betul, Ya. betul. Makanya dalam Islam kenapa saya pernah ditanya di kelas kenapa banyak doa begini ya, bangun tidur, mau makan, terus mau ke kamar mandi dan sebagainya. Itu adalah salah satu selain bagaimana cara kita mengingat Allah dimanapun dan apapun ya Ustaz, karena kita kan dikasih nikmat ya Ustaz ya. Betul. Dan nikmat itu cara mengucapkannya dengan syukur dan dengan kita membacakan doa itu sendiri ya Ustaz ya. Mudah-mudahan menjadi pahala kita untuk dan berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab loh. Oke. Bisa dengan bahasa masing-masing. Gerentes hati. Iya. Gerentes hati, pikiran yang ada dalam pikiran kita pun bisa dikatakan doa. Ya, dimanapun, kapanpun. Apalagi kalau kita dalam keadaan meniatkan khusus, ambil wudhu, misalnya gitu kan. Waktu-waktu yang fadilah itu lebih utama. Tapi sesungguhnya kapanpun bisa. Betul ya. Karena tanpa doa kita ibarat manusia yang sombong ya Ustaz ya. Bu Rindrin, hari ini level kita itu adalah hasil daripada doa orang tua kita dahulu. Bapak Ibu yang ada di rumah, sampai ke jenjang level hari ini, itu adalah hasil daripada doa-doa orang tua kita yang sudah sampai ke langit. Seperti itu. Betul ya Ustaz ya. Ternyata diturunkannya sekarang ya, diijabahnya Ustaz, betul ya, karena ini mungkin waktu yang paling tepat untuk kita ya Ustaz ya. Saya bisa mengajar, jangan-jangan doa ibu saya masih dalam kandungan ya Ustaz ya. Jangan-jangan pasti. Pasti doa ibu dalam kandungan ya Ustaz ya. Betul ya. Begitupun dengan orang tua di luar sana ya Ustaz ya. Betul. Makanya jangan ragu untuk berdoa ya, mintalah sebanyak-banyaknya ya, karena insya Allah dengan janjinya Allah apapun yang kita doakan akan diijabah Ustaz ya. Oke, siap. Oke, sahabat podcast semua, saya ingatkan kembali, podcast Titian Silaturahmi ini merupakan acara podcast di bawah naungan Yayasan Membina Muda Indonesia. Nah, yang menghimpun dana JIS dan juga dana wakaf. Bagi sahabat podcast yang ingin menyalurkan sebagian hartanya
boleh untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca sahabat podcast semua. Oke, Ustaz, kita lanjut, Ustaz. Boleh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ya, Ustaz ya, anak seringkali tidak melakukan apa yang kita katakan, Ustaz. Betul. Tapi justru meniru apa yang kita lakukan sebenarnya. Betul. Nah, misalnya kita minta anak tidak main gadget, tapi kita sendirinya main gadget nih, Ustaz. Atau kita minta anak sabar, tapi kita sendirinya mudah marah sekali, Ustaz. Nah, seberapa besar peran keteladanan dalam membentuk karakter anak, Ustaz? Sangat besar. Oke. Ya. Ini salah satu pola asuh parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, diikuti juga oleh para penerusnya, termasuk oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah keteladanan. Oke. Contoh, ya, kadang-kadang orang tua nggak perlu banyak bicara, ya, kita belajar, anak pasti melihat. Kita ke masjid, si anak pasti melihat. Kita sholat, kita mengaji, si anak pasti melihat. Dan itu lebih besar daripada ucapan, apalagi bentakan, gitu, seperti itu. Itu jelas, ya. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh terbaik, ya, seperti itu. Nah, jadi memang anak betul akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya ya, Ustaz ya. Gimana anak mau rajin ke masjid, kalau diajak ke masjid aja nggak pernah ya, Ustaz ya. Gimana anak senang dengan berkurban, kalau anak tidak dilihatkan cara berkurbannya, betul ya saya. Nah, makanya Ustaz di sekolah Gaharu ini, ketika Sohibul Kurban sudah menitipkan hewan kurbannya, nanti akan jadi sarana edukasi anak-anak. Jadi anak-anak tuh melihat proses penyembelihan, Ustaz. Gitu ya, terus dijelaskan anatomi tadi tubuh hewannya seperti apa, bagian-bagiannya, dibantu juga, dibimbing juga gitu ya, fasilitator mengawasi bersama dengan kakak kelasnya, memotong daging yang sudah disembelih, betul, sampai ke packing, bahkan pendistribusian pun anak-anak dilibatkan secara langsung, Ustaz. Jadi usia mereka berapa itu dimulai dari usia kalau untuk melihat penyembelihan biasanya dari usia RA, tapi yang tidak berani tidak kami sarankan ya, karena sesuai usia psikolog juga sebenarnya di bawah 6 tahun itu belum boleh untuk melihat, gitu, betul. Jadi dari kisah-kisah saja, tapi untuk hewan kurbannya diperlihatkan gitu ya. Nah, kemudian nanti anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga masih tetap melihat penyembelihannya, dijelaskan anatomi tubuhnya. Nah, untuk pemotongan bagian-bagian hewan kurban yang sudah disembelih itu biasanya dari kelas 4 sampai KKMTS. Begitupun nanti penimbangan, pembungkusan, pendistribusian itu sama anak-anak, Ustaz. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana edukasi gitu ya, yang insya Allah bermanfaat untuk anak-anak ya, Ustaz, jelas, dan menjadi pahala yang berlipat ganda untuk para sohibul kurban yang menitipkan kurbannya di sini, Ustaz. Gitu. Nah, ya Ustaz, kalau kita lihat nih, Ustaz ya, dari kisahnya Nabi Ibrahim, beliau bukan hanya mengajarkan nilai ya, Ustaz ya, tapi hidup dengan nilai itu. Gitu. Nah, ada keteguhan dalam prinsip, tapi juga kelembutan dalam sikap. Ustaz, tadi seperti kata ya Bunaya. Ya, betul, Ustaz ya. Nah, nilai keteladanan apa yang paling penting untuk diterapkan orang tua saat ini berdasarkan dari kisahnya Nabi Ibrahim, Ustaz? Saya kira semua kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah kita pahami bersama dalam sejarah, itu semuanya bernilai dan pantas untuk jadi teladan. Dari mulai Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang tidak sepaham dalam akidah, tapi Nabi Ibrahim memperlakukan ayahnya dengan baik. Ayah ya tetap ayah, meskipun ya ada perbedaan besar dalam titik tertentu. Begitu. Apalagi ketika mendapatkan ujian yang sangat besar, yang tadi kita sedikit bahas ya. Hadirnya Ismail alaihissalam tentu sebuah kebahagiaan bagi seorang ayah. Tapi ujian datang begitu bertubi-tubi kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya teringat waktu masa kuliah dulu. Kenapa sih Nabi Ibrahim itu Nabi yang paling sering disebut, ya, Nabi yang paling sering disebut oleh umat Islam dalam satu hari satu malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sholli ta'ala Ibrahim. Terus Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Iya, betul. Nah, itu salah satunya jawabannya adalah karena tadi ya, bagaimana keteladanan, bagaimana contoh, bagaimana perlakuan, bagaimana semua hal yang menyangkut Nabi Ibrahim, terutama ketaatan. Nabi Ibrahim itu orang cerdas.
Salah satu nabi yang paling cerdas itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi kecerdasan beliau kalah dengan pengabdian beliau kepada Allah. Dia sumbangkan ketaatan itu sebagai bagian daripada ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan kepada Allah bahwa apapun yang dimilikinya, sisi duniawinya, tiada apa-apanya kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan para orang tua bisa belajar menjadi generasi Ibrahimiyah ya. Dan anak-anak kita menjadi generasi Ismailiyah insyaallah. Betul ya Ustaz ya. Bahkan dalam sholat gitu ya, 5 waktu ya minimal ada sholat wajibnya gitu. Kita selalu menyebutkan dalam sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Terus tadi bersanding dengan namanya Rasulullah. Betul ya. Bahkan disebut bapak para nabi ya Ustaz ya. Betul ya. Betul karena tadi keteladanan yang patut kita contoh ya Ustaz. Dan ibadah haji pun adalah napak tilas dari dua nabi tersebut. Oh iya betul. Betul ya, bahkan dari mulai ibadah haji gitu ya, kurban gitu ya, itu adalah kisah-kisahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya Ustaz ya. Oke Ustaz, kita lanjut lagi nih. Dalam banyak keluarga hari ini Ustaz, tentang komunikasi ini Ustaz. Komunikasi seringkali satu arah. Orang tua memberi instruksi, anak diminta mengikuti ya Ustaz ya, kadang seperti itu. Tapi dalam kisah Nabi Ibrahim justru terlihat pendekatan yang berbeda Ustaz. Tadi Ustaz sempat sampaikan di awal nih, Nabi Ibrahim Nabi Ismail diajak untuk berpikir dan berdialog oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya Ustaz ya. Nah, bagaimana cara Nabi Ibrahim berinteraksi dengan anaknya yang bisa kita pelajari Ustaz? Berdasarkan tadi surat As-Saffat ya Ustaz ya. As-Saffat 2. Baik para pemirsa keluarga besar Gaharu yang saya hormati dan saya muliakan, ada catatan penting terkait pola asuh ya antara otoriter dan Ibrahimik. Ya. Saya catat di sini indikator pertama adalah dasar, kemudian komunikasi, kemudian tujuan dan metode. Nah, kalau dari sisi parenting umum atau otoriter, dasar mendidik anak itu adalah kebanyakan, mohon maaf, adalah ambisi orang tua. Sedangkan pola asuh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah didasari karena perintah Allah dan doa. Nah, kemudian komunikasinya seperti apa? Kalau dilihat dari parenting umum atau otoriter, karakter otoriter itu satu arah atau doktrin. Ya. Kalau pola asuh Nabi Ibrahim alaihissalam dua arah. Nah, kemudian tujuan untuk yang otoriter adalah sukses materi dan karir. Sedangkan pola Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kesalehan dan tauhid murni. Begitu. Kemudian metodenya seperti apa? Kalau parenting umum, otoriter, itu adalah punishment dan reward. Sedangkan pola Nabi Ibrahim adalah keteladanan dan kesabaran. Jadi saya kira pola asuh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya dan tentu saja hikmahnya adalah bagi kita semua adalah salah satu dua solusi untuk mendidik anak menurut surat Al-Baqarah 153 adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuncinya ada dua, sabar dan sabar. Di masa hari ini gadget begitu mendominasi, bahkan mungkin kita termasuk korban. Betul. Tetap kita berharap kepada Allah dengan sabar, sholat, memberikan contoh terbaik. Jangan sampai kita diketawain sama anak-anak kita. Kita memberi nasihat untuk tidak main gadget, tapi ternyata di balik itu kita main gadget. Iya, betul. Kita nyuruh sholat di saat Persib Bandung sedang main, misalnya gitu kan. Ayo sholat. Iya. Ayahnya sendiri asik nonton Persib Bandung kan, tidak fair. Gitu kan. Mohon dalam hal ini ada kesabaran, keteladanan, dan insya Allah ya. In ahsantum li anfusikum. Setiap yang kita tanam itu akan kembali kepada kita. Ya, perjuangan, kesalehan, kesabaran, keteladanan, akhlakul karimah yang kita contohkan kepada anak kita akan kembali kepada kita, kepada ayah, insyaallah. Insyaallah ya Ustaz ya. Ibarat kita menanam biji tanaman ya Ustaz ya.
Ketika biji tanamannya kita kasih pupuk yang terbaik ya Ustadz Betul. ya, nutrisi yang baik, buahnya kan juga akan menjadi buah yang berkualitas ya Ustadz ya. Tapi ketika kita kasih pupuknya yang tidak baik ya Ustadz Iya. ya, nanti hasilnya pun tidak akan berkualitas ya Betul, Ustadz ya. betul. Betul. Jadi tadi butuh kesabaran ya Sabar. Ustadz ya dalam mendidik anak dan menjadi teladan untuk anaknya Betul, sendiri ya betul Ustadz ya. sekali. Oke, siap Ustadz. Nah, kemudian nih Ustadz ya, kalau kita lihat realitas saat ini juga ya Ustadz ya, banyak anak yang patuh di depan. Oke. Iya gitu ya Iya. kalau depan orang tuanya. Tapi menjauh di belakang nih Ustadz, tidak ada keterikatan dengan orang tuanya. Iya. Nah, ini sering terjadi karena hubungan yang kurang dekat secara emosional ya Ustadz Betul, ya. betul. Nah, seberapa penting Ustadz komunikasi dua arah yang dapat membangun kedekatan dengan anak Ustadz? Baik, kita tidak bisa menafikan kegiatan keduniawian kita, saya, para orang tua di rumah dengan kesibukan masing-masing, berangkat pagi, pulang sore, Betul. bahkan mungkin malam. Ada waktu-waktu emas yang harusnya didapati oleh anak-anak kita. Pada saat itu mungkin ya harus kita korbankan bersama. Betul. Kan? Nah, tapi itu semua tidak akan sia-sia di saat kita terus menjalin di waktu yang bisa kita maksimalkan dengan anak kita. Contoh kasus misalnya kita pulang ke rumah sampai Isya, bahkan mungkin datang anak-anak sudah tidur, tapi di waktu subuh kita bisa ngobrol, ya, seperti itu. Kemudian sempatkan 1-2 menit kita video call, sempatkan kita misalnya di waktu weekend libur tidak melulu dengan hobi kita, tapi lebih kepada pendidikan dan komunikasi dua arah dengan anak-anak kita, diajak ngobrol dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah di setiap waktu, tadi kita sudah bahas, doakan anak-anak kita, minta sama Allah. Ya, doakan anak kita, minta sama Allah yang terbaik, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sampaikan keluh kesah kita. Ya Rabb, idealnya bisa tiap hari bersentuhan dengan anak, tapi kondisi seperti ini aku titipkan kepada. Ya Rabb, kami berharap anak kami tidak seperti kami misalnya. Waktunya habis di luar, di kantor, mungkin anak-anak kami ke depan bisa lebih berkualitas dengan keluarganya, dengan keturunannya. Itu harapan-harapan yang Ibrahimiyah menurut saya. Ya, jadi doa itu salah satu wasilah kita untuk menitipkan ya, dengan dialog dengan langit gitu ya. Ketika dialog dengan anak kita terbatas, ya kita dialognya dengan langit, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, karena sebaik-baiknya penjagaan adalah menitipkan kepada Sang Penciptanya ya Ustadz ya. Betul ya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan anak lewat gadget gitu ya, tapi komunikasi Allah tadi langitkanlah dengan doa-doa itu ya Ustadz ya. Betul. Nah, tadi juga disinggung waktu yang terbatas Ustadz, tidak bisa dipungkiri juga Ustadz ya. Orang tua sekarang sibuk sekali, betul, ada kebutuhan dunia yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan Ustadz ya. Karena bagaimanapun kan dalam Islam juga bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selamanya di dunia ya Ustadz ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita juga. Tapi tadi sempatkan ya Ustadz ya. Betul, supaya terikatnya emosional itu semakin tumbuh lagi ya Ustadz ya. Mungkin bisa sholat berjamaah bersama ya, bercerita di sela-sela setelah selesai sholat ya Ustadz ya. Itu hal-hal remeh yang sebenarnya akan menjadi ladang di kemudian hari yang begitu nikmat. Ditanya aja, paling enggak ditanya, gimana sekolah kemarin? Iya betul ya. Gimana ngajinya? Gimana hafalannya? Nanti ayah atau ibu kasih loh, kalau kamu sudah dapat target, ayo mau beli apa? Perlu. Ada reward seperti itu perlu ya Ustaz ya, betul-betul. Anak juga akan ngerasain, oh aku dihargai nih, aku dipeduli ini sama ayah sama bunda ditanya. Jadi mendidik anak itu, Heri, tidak melulu dititipkan kepada yayasan atau sekolah. Ada peran penting daripada ayah bundanya. Itu paling penting. Paling penting Ustaz ya. Karena mau dipungkiri gimana pun, lebih banyak sebenarnya dengan ayah dan bundanya Ustaz ya. Sekolah mah ada liburnya Ustaz ya. Ada liburnya. Betul, dan orang tua tidak ada liburnya ya Ustaz ya. Betul sekali. Ya, oke. Sebelum kita lanjut nih Ustaz ya, sekali lagi sahabat podcast semua, podcast Titian Silaturahmi ini merupakan acara kolaborasi antara Sekolah Alam Gaharu dengan Yayasan Nun Bina Muda Indonesia. Podcast Titian Silaturahmi ini juga menaungi kegiatan Titian Amal. Titian Amal sendiri merupakan kegiatan fundraising di bawah naungan Yayasan Nun Bina Muda Indonesia yang menghimpun dana JIS dan juga dana wakaf ya.
yang insya Allah akan disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan pendidikan, dan kegiatan sosial. Bagi ayah bunda yang ingin menyalurkan sedikit infaknya, boleh untuk mengirimkannya ke rekening yang ada di layar kaca sahabat podcast dan ayah bunda Low semua. battery. Dan kami Please sampaikan, charge. insya Allah kami akan mengadakan kegiatan kurban untuk kebaikan ya. Bagi ayah bunda yang berniat untuk menjadi sohibul kurban pada kegiatan kali ini, dapat menghubungi Pak Ihsan di nomor 0857 2354 6809 dan Pak Abdul di nomor 0852 9416 3239. Ayo Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz nih. Siap. Semakin menarik. Waktunya mah sudah mau habis, tapi ini masih banyak sekali yang ingin didiskusikan ya Ustadz. Oke, aman kan Bu Sofi? Aman. Oke, kita lanjutkan. Selain pola komunikasi ya Ustadz ya, ada faktor lain yang sangat besar pengaruhnya Ustadz, yaitu lingkungan. Betul. Oke, hari ini anak-anak banyak terpengaruh dari luar, teman, media, bahkan konten digital Ustadz. Betul. Nah, sementara dalam kisah Nabi Ibrahim, beliau sangat selektif dalam menempatkan keluarganya. Betul Ustadz? Betul. Nah, bagaimana orang tua bisa mengelola lingkungan anak Low di battery. zaman sekarang Please Ustadz? charge. Betul. Ya, terima kasih. Ini selaras dengan data yang saya dapatkan dalam surat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan ini ada lingkungan di sini. Telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, maksudnya di samping Ka'bah. Oke. Ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia ini cenderung kepada mereka dan beri rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat selektif dalam memilih tempat tinggal, dalam memilih lingkungan. Ini penting. Hari Oke. ini betul sekali. Keresahan Low para battery. orang tua Please charge. ketika lingkungan anak, lingkungan yang ada di sekitar kita itu tidak selaras dengan visi misi keluarga kita. Ya. Kalau boleh diulang waktu, mungkin para orang tua bisa mencari tempat yang memang kedepannya itu akan membuat keluarga bapak dan ibu itu semakin dekat dengan Allah. Oke. Jadi tempat ada nggak sekolah agamanya, masjidnya aktif tidak, makmur tidak. Kira-kira kalau bisa memilih, ada nggak teman di KRT-an, KRW-an yang keluaran pesantren, seperti itu. Ya. Ini dalam rangka ikhtiar para orang tua untuk mencari lingkungan yang akan support, ipot kepada pendidikan berkarakter Ibrahimiyah seperti itu. Ya. Low Jadi battery. sangat penting Please dalam charge. memilih dan memilah tempat tinggal yang akan kita tinggali. Oke. Tidak sembarangan. Ya. Ustaz, gimana? Saya dapatnya di sini. Qadarullah misalnya ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sanggup ya untuk menjadi teladan di situ dan orang bisa ikut dengan Bapak dan Ibu, oke, lanjutkan. Tapi kalau sekiranya tidak sanggup ya, menghadapi ujian lingkungan dan sekitarnya, lebih baik kita berhijrah seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita berhijrah, cari tempat yang baru, cari lingkungan yang baru untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya betul ya Ustadz ya, bahkan Nabi Ibrahim pun berhijrah ya Ustadz ya. Berhijrah. Betul, ketika sudah menghadapi Raja Namrud ya Ustadz ya, Betul. dan masyarakatnya tidak ingin ikut ketauhidan yang Betul. sudah diajarkan, Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk berhijrah ya Berhijrah, Ustadz ya, betul. betul. Bukan hanya Nabi Ibrahim, Rasulullah pun sama Ustadz ya, Rasulullah. berhijrah dari Mekah Ya. ke Madinah. Mas Sofi juga Betul. dari Garut ke sini. Dari Garut ke sini berhijrah, betul ya Ustadz ya. Jadi lingkungan itu tadi pengaruhnya sangat besar ya Sangat Ustadz ya. besar. Low Jadi sebelum battery. memasukkan anak ke Please sekolah, charge. cari tahu dulu sekolahnya Betul. ya. Gitu. Begitupun ketika kita memilih lingkungan rumah. Betul ya Ustadz ya. Karena ya bagaimanapun nggak bisa dipungkiri ya, orang tua nggak ada di rumah, anak di sekolah kan harus terkontrol juga Ustadz ya, Betul. pergaulannya. Oke, siap Ustadz. Jadi note penting nih untuk orang tua di rumah, jadi lebih selektif lagi dalam memilih lingkungan bagi buah hati tercintanya. Oke Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz.
kita semua tentu ingin anak yang taat dan punya prinsip, Ya. Ustaz ya. Nah, tapi seringkali kita ingin hasil yang cepat. Padahal dalam kisah Nabi Ismail, ketaatan itu lahir dari proses yang begitu panjang. Betul. Ustaz ya. Nah, apa Ustaz nilai utama yang bisa kita ambil dari kisah ini dalam mendidik anak, Ustaz? Tentu saja ini tadi kata Mbak Rinrin itu ya, instan. Ya. Seperti kita membuat Kopi, kopi, betul. ataupun membuat Indomie dan seterusnya. Low Ya, battery. itu sangat Please cepat charge. dan mudah ya. Tapi untuk berharap anak-anak kita sesuai dengan harapan cita-cita para orang tua, kembali perlu adanya effort, perlu adanya perjuangan, Betul. perlu adanya kesabaran, perlu adanya dukungan dari lingkungan, perlu adanya bantuan dari langit, itu yang paling utama. Betul. Ya, tidak mudah ya. Jangan berharap kita udah saya titipkan ke Gaharu 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun pasti soleh. Ya, tetap di situ ada peran kita sebagai orang tua. Saya ingin sampaikan tahapan pendidikan Ismail nih untuk bapak dan ibu di rumah ya. Pertama, masa penantian ya. Orang tua fokus pada doa dan persiapan spiritual. Ya. Ternyata sekian puluh tahun penantian Nabi Ibrahim baru sampai, baru datang, baru tiba seorang bayi. Oh, berarti pada saat itu Allah baru memberikan amanah di saat Ibrahim sudah tepat menjadi seorang Low ayah. battery. Ujian Please kemudian datang. charge. Penempatan di Mekah, di tempat yang sangat tandus. Jangan berpikir waktu itu Al-Haram Makkah seperti hari ini. 6.000 tahun yang lalu, itu kan, itu ujian yang sangat berat. Di situ latihan kemandirian dan iman. Ya, kemandirian betul-betul diuji, ya, kemudian keimanan juga betul-betul diuji. Jangan sampai kita lemah, gitu kan. Baru diuji sedikit, ya sudahlah. Amit-amit ya para orang tua, baru diuji sedikit kita pecah, kita retak, ya amit-amit. Mohon dijauhkan dari hal seperti itu. Kita belajar dari Ibrahim. Kemudian masa dialog, ya, ujian kurban di situ adalah membangun kedewasaan dan kepatuhan. Proses-proses penantian, masa ujian pertama, kemudian masa ujian kedua, datang dialog antara seorang ayah dengan anak, ujian semakin besar, kedewasaan dan kepatuhan itu. Dan yang terakhir, masa berkarya. Apa nih sumbangan kita para orang tua untuk masyarakat dan agama? Seperti Ibrahim dengan putranya Ismail, membangun Ka'bah. Ini adalah sebuah kolaborasi yang indah antara seorang ayah dengan anaknya. Nanti juga sama kita. Anak kita sudah besar, apa sumbangan yang akan kita berikan kepada umat? Termasuk kurban. Di masa sebelum anak-anak kita beranjak dewasa, kita latih pendidikan kurban yang bisa kita tanamkan kepada putra-putri kita tercinta. Itu bagian daripada tarbiyah untuk masa karya kepada umat dan bangsa. Seperti itu. Betul ya. Nabi Ibrahim saja yang kesolehannya ya Ustaz ya tidak usah diragukan lagi gitu ya. Keimanannya juga gitu, tapi Allah uji dengan penantian tadi ya Ustaz ya. Doa-doa dipanjatkan, Allah kasih putra di usia 86 bahkan ada yang mengatakan 100 tahun ya Ustaz ya. Itu adalah bentuk tadi dari doa dan Allah tahu kapan waktu yang paling tepat Ustaz ya. Jadi buat orang tua di rumah lebih banyak untuk bersabar lagi ya Ustaz ya. Dan ikhtiar. Betul. Aksi nyata. Betul. Doa ke langit, minta ke Allah. Betul. Aksi nyata. Betul ya. Karena doa dan ikhtiar itu sesuatu yang berkaitan erat ya Ustaz ya. Betul. Oke Ustaz, kita lanjutkan lagi nih. Menariknya nih Ustaz ya, ketaatan Nabi Ismail itu bukan karena tekanan. Bahkan ketika akan disembelihkan, Ismail bilang kepada ayahnya, kencangkan ikatannya, tajamkan pisau yang akan digunakan ya Ustaz ya. Nah, tapi itu berarti kan kesadaran dari Nabi Ismail sendiri ya Ustaz ya. Nah, menurut Ustadz nih, bagaimana ketaatan itu bisa tumbuh begitu kuat Ustadz di dalam diri anak Ustadz? Karena dilatih oleh sosok yang memang sudah sabar. Karena selama ini Ismail melihat ayahnya itu teladannya. Ayahnya saja diperintahkan Allah. Beliau ikut taat. Betul. Masa saya sebagai anaknya yang patuh kepada ayahnya dan orang tuanya tidak taat? Makanya bahasanya if'al ma tu'mar.
laksanakanlah seperti yang diperintahkan. Oke. Jadi di situ ada nilai tauhid. Ma tu'mar. Apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Rabb, oleh Allah. Jadi si anak ini karena dari kecil diajarkan kedewasaan, diajarkan kesabaran, diajarkan akhlak, diajarkan kepercayaan diri, diajarkan nilai-nilai tauhid, maka dipastikan si anak juga siap. Oke. Ya, sama kita hari ini juga. Tadi kita sudah sampaikan dari awal, tauladan itu sangat penting. Betul. Ya, cara mendidik, pola-pola terbaik harus kita berikan kepada putra-putri terbaik kita, insya Allah. Seperti itu. Betul ya, indah sekali gitu Indah, ya Ustadz. betul. Karena buah kesabarannya Betul. terlihat dari sosok Ismail yang pada saat itu usianya sekitar 7 tahun ya Ustadz Betul, ya. betul, betul. Sudah punya nilai yang sekuat itu, keyakinan yang sekuat Betul, itu betul, ya Ustadz betul. ya, luar biasa sekali. Nah Ustadz, kalau begitu di zaman ini tantangannya adalah menanamkan ketaatan tanpa paksaan. Ya Ustadz ya. Betul. Tapi tetap kuat dalam diri anak. Betul ya Ustadz ya? Betul. Nah, coba pendekatan apa nih Ustadz yang bisa dilakukan orang tua di rumah supaya tadi anak melakukan tapi tidak ada rasa terpaksa Ustadz? Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa doa itu tidak bisa diremehkan. Ya. Doa itu adalah nomor satu bagi kita sebagai orang tua. Jangan pernah bosan. Kalau memang bapak dan ibu hanya bisanya ba'da sholat 5 waktu, lakukan. Yang kedua tentu saja pendekatan emosional yang sifatnya keteladanan. Ya, di tengah kesibukan kita, tadi sudah kita bahas, waktu kita itu sangat sedikit. Sabtu Minggu pun kita capek. Betul. Tapi tidak ada yang mubazir dalam pendidikan. Ya. Didik mereka bukan dengan kemanjaan, didik mereka bukan dengan kemewahan, tapi didik mereka dengan keimanan, ketakwaan, dan tentu saja pendidikan yang sangat baik. Ya. Itu saya kira, ya. Jadi doa, kemudian ikhtiar, kemudian keteladanan, dan titipkan di lembaga yang insya Allah bisa kita andalkan. Ya, bisa kita andalkan. Ya, tentu saja tidak ada yang sempurna ya. Betul. Saya juga pegiat pendidikan cukup lama, berkunjung ke beberapa sekolah yang baik lah. Tapi para orang tua kadang-kadang, mohon maaf para orang tua, ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, di saat ada 1-2 titik yang mungkin kita tidak cocok di situ, ya kita bersabar saja. Karena di tempat lain pun sama. Ya. Ada 1-2 yang mungkin tidak cocok. Tapi ya. kita ambil secara umum bahwa lembaga pendidikan ini, dan saya yakin saya mengenal pimpinan yayasan dengan kesolehan, dengan ketawaduan, dengan keilmuan yang luar biasa, tambah dengan teman-teman yang sangat masih muda-muda, ya, semangat untuk mendidik generasi bangsa yang tangguh. Kenapa tidak? Ya harus menjadi pilihan. Ya, di saat hari ini kita sibuk dengan berbagai aktivitas dunia, insya Allah. Insya Allah ya, ya. Betul. Nah, tadi doa, ikhtiar gitu ya. Bahkan pepatah mengatakan doa tanpa usaha itu omong kosong ya Ustaz ya. Begitupun usaha, ikhtiar tanpa doa itu sombong ya Ustaz ya. Betul. Makanya doa dan ikhtiar itu harus selalu beriringan ya Ustaz ya. Betul. Dan tadi keteladanan jangan lupa untuk ditanamkan pada diri anak-anak ya Ustaz ya. Dan catatan paling penting adalah sabar ya Ustaz ya. Betul. Sabar dalam membersamai dan mendidik. Betul, tidak instannya pasti ada waktunya ya Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz terakhir nih Ustaz. Seringkali kita menilai keberhasilan anak dari terlihat nilainya, prestasi atau pencapaian. Padahal mungkin ada indikator lain yang lebih dalam Ustaz. Nah, menurut Ustaz, apa tanda bahwa pendidikan kita sebagai orang tua sudah berada di jalur yang benar Ustaz? Sebetulnya standar kita berhasil dalam mendidik anak menurut saya adalah ketika anak-anak kita sudah lebih baik daripada kita. Oke. Maaf, saya kasih contoh. Kalau misalnya para orang tua dulu pendidikannya sampai SMA, ya anak kita terus lebih dari itu. Kalau orang tua kita sholatnya hanya 5 waktu, anak kita harus dengan sholat sunatnya.
Kalau kita orang tua Senin Kemis tidak pernah, Hmm. tapi anak kita bisa melaksanakan itu, itulah saya kira setiap orang tua berharap kesuksesan itu anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Ya. Dan saya yakin Bapak orang tua juga setuju. Ya. Dan itu bisa diraih di saat kita betul-betul dengan niat yang tulus, dengan doa yang terus mengalir, dan ikhtiar yang maksimal, kerja keras, kesabaran, kelelahan, pasti akan kita rasakan para orang tua, dan selamat menikmati hasil yang kita tanam seperti itu, insya Allah. Ya. Dan tadi hasilnya tidak instan. Ya. Ya Ustaz ya. Betul. Satu hal, saya kasih gambaran saja. Saya punya orang tua, anaknya 5. Ya. Yang ke-1 kuliah, yang kedua qadarullah tidak sampai kuliah, sampai ditawarkan gak mau kuliah. Nanti kakang jangan menyesal kalau sudah besar, kenapa saya nggak dikuliahkan? Enggak, saya nggak akan menyesal. Anak ketiga saya, anak keempat kuliah, anak kelima juga kuliah. Semua kuliah kecuali yang 2. Ternyata orang tua juga sama. Waktu itu, kenapa gitu ya? Doa terus disampaikan, ikhtiar sudah guru dan lain sebagainya. Sampai hal-hal yang ekstrim sekalipun digunakan orang tua untuk supaya yang kedua ini bisa seperti harapan orang tua. Apa yang terjadi? Bu Rinrit, hari ini si nomor 2 itu adalah orang yang paling dekat dengan Umi. Ya. Apa kata Umi? Ya Allah, ini hikmah dibalik semua itu. Di saat yang lain Bapak dan Umi kuliahkan, mereka bekerja dan pergi dari rumah. Ternyata yang kedua hari ini, yang menemani kemanapun Umi pergi, ya, apapun Umi yang Umi inginkan, yang kedua inilah yang akhirnya menemani kemanapun Umi pergi. Dan menjadi tempat pangirian, kata orang Garut itu, pangirian semua orang. Pingin ya kayak nomor 2, selalu dekat dengan Umi, selalu dekat dengan berlian kita semuanya. Itulah yang terbaik. Yang jelas, Bapak Ibu, mungkin ya kita terlalu berharap, ekspektasi kita di situ. Saya sudah menyekolahkan, berdoa tiap waktu dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa? Jangan pernah pesimis dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti di sana nanti ada pelajaran yang akan kita dapatkan. Yang penting sekarang selama kita masih hidup, masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu dari siksa api neraka. Terima kasih. Ustaz, luar biasa sekali penutupnya. Insya Allah sekali ya. Oke, sahabat podcast, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya sampaikan kembali podcast Titian Silaturahmi ini merupakan acara kolaborasi antara Sekolah Alam Gaharu dengan Titian Amal. Dan Titian Amal sendiri merupakan lembaga fundraising di bawah Yayasan Nun Bina Muda Indonesia yang menghimpun dana JIS dan juga dana wakaf. Yang insya Allah pendanaannya akan disalurkan untuk program pendidikan, program sosial, dan program kemanusiaan. Bagi sahabat podcast yang ingin membagikan sedikit rezekinya, boleh untuk menitipkan ke nomor rekening yang tertera di layar sahabat podcast semua. Oke, Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Ustadz. Sudah ada pertanyaan, Bu Meli, boleh ditampilkan untuk pertanyaannya? Yang mana? Yang nomor? Oke. Bagaimana? Yang itu betul? Bagaimana menanamkan nilai ketaatan di tengah lingkungan yang kurang mendukung, Ustaz? Dari orang tua. Dari orang tua, betul. Terima kasih orang tua yang sudah hadir mendengarkan diskusi yang sangat sederhana dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Cara menanamkan ketaatan di tengah kondisi situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itulah ujian para orang tua yang sedang kita hadapi bersama di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Kita mendapatkan lingkungan yang ya tidak ideal, boleh dikatakan tidak ideal. Jauh dari agama,
jauh dari akhlak misalnya seperti itu. Ya. Ini tentu sudah dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, ya kan? Kondisi geografis yang sangat di bawah sederhana, gitu kan? Bekal yang sangat terbatas, ya. Kemudian tauhid yang jauh daripada Iya. nilai-nilai tauhid pada masa itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi saksi sejarah bagi kita semua, bagi yang sudah berkunjung ke tanah haram Mekah. Di situ ada Maqam Ibrahim namanya. Nabi Ibrahim berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Jadi doa ini adalah ajaran daripada Nabi Adam, kemudian berlanjut kepada para anbiya, berlanjut kepada Nabi Ibrahim, termasuk berlanjut kepada baginda Rasulullah SAW, adalah poin pokok penting. Ya. Banyak berdoa, bersabar, dan jika ada kemampuan dari bapak dan ibu untuk mencari lingkungan yang memang bisa membantu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka pindahlah. Seperti itu. Tapi jika memang bapak ibu masih sanggup untuk struggle di sana, ya, bahkan kemungkinan peluang kita untuk menjadi tauladan di sana, maka kenapa tidak kita tetap di sana dan kita memberikan warna yang bagus di lingkungan tersebut. Insya Allah. Apalagi di zaman sekarang, Ustaz ya, Betul. tantangannya lebih banyak lagi. Betul. Ustaz ya, bagaimanapun modernisasi masuk, pasti bukan hanya hal-hal positifnya, Betul. tapi hal-hal negatifnya juga begitu banyak. Ya, Ustaz ya, dan di sana peran orang tua sangat dibutuhkan. Tidak mudah. Tidak mudah ya menjadi orang tua itu, karena harus terus belajar dan belajar, ya Ustaz ya. Betul. Anak adalah amanah ya Ustaz ya, yang harus kita jaga sepenuh hati ya Ustaz ya. Betul. Oke, bagi sahabat podcast semua yang belum mengisi link absensi, boleh untuk mengisinya di link yang tertera di kolom komentar. Dan bagi sahabat podcast yang ingin bertanya, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar juga. Oke. Nah, Ustadz, kalau orang tua sendiri kan masih belajar ya, proses untuk mendidik anak. Kadang anak bertanya orang tuanya, aduh apa ya, gitu ya. Namanya juga masih belajar ya Ustadz ya. Nah, ada nggak sih Ustadz penguat nih supaya orang tua jangan merasa aku tidak bisa atau apa gitu ya, dalam mendidik anak Ustadz nih, untuk penguat orang tua di rumah. Ada tipsnya tidak nih Ustadz? Tipsnya ada ya. Orang tua juga harus banyak belajar dan dilihat oleh anak kita. Ya. Bunda izin ya, mau kemana Bun? Mau ikut kajian. Bunda izin ya, mau kemana sama ayah? Mau ikut pengajian di A, B, dan C seterusnya. Akan dilihat oleh anak. Oh, ternyata orang tua kita juga sedang belajar sama. Di saat ada pertanyaan muncul dari anak kita yang sudah cerdas-cerdas, apalagi di Gaharu saya yakin smart-smart itu, ketika kita tidak bisa menjawab, maka jangan pernah malu untuk mengatakan belum bisa. Katakan kepada anak kita, nah, insya Allah nanti Bunda cari jawaban yang lebih tepat. Ya, Bunda nanti akan terus belajar, bertanya kepada yang lebih tahu. Tunggu ya. Di situ kita dipaksa untuk belajar. Sadar atau tidak sadar, kita diperintahkan oleh anak kita untuk kembali ke buku lagi, seperti itu. Untuk pergi lagi ke pengajian, pergi lagi ke halal, seperti itu. Jangan pernah gengsi untuk mengatakan Bunda atau ayah belum paham di bab itu, seperti itu. Betul. Karena dalam Islam sendiri dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahkan dikatakan mencari ilmu itu sampai ke liang lahat ya Ustaz ya. Artinya tidak ada satu masa pun kita berhenti untuk belajar. Betul ya Ustaz ya. Segala sesuatu juga harus selalu kita pelajari, bahkan mendidik anak kita belajar lagi. Betul. Ustaz ya. Ada satu lagi yang menarik, mohon maaf. Ada hadis yang utlubul ilma walau bisin. Hari ini terjadi loh. Carilah ilmu sampai ke negeri China. Di zaman 1500 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu. Ternyata hari ini kita bisa tahu bagaimana China sudah membuktikan diri sebagai negara yang bisa diandalkan dengan keilmuannya dan seterusnya. Otomotifnya. Sekarang mau menggeser otomotif Jepang dan seterusnya. Mobile dan seterusnya. Luar biasa. Luar biasa. Pesat sekali China. Betul. Artinya memang betul. Ya. Bahkan bisa untuk menyaingi negara seadidaya Amerika Serikat. Betul kayaknya. Itu karena ternyata dari belajar hal yang kecil saja. Jadi Cina itu
menginvestasikan segalanya di keilmuan. Betul Betul sekali, ya? betul betul. Dan terasa saat ini Ustaz Betul, ya. betul, betul. Bukan tidak mungkin negara kita pun ketika menginvestasikan semuanya dalam pengetahuan, anak-anak kita mungkin ya Betul. Ustaz ya, yang nanti akan merasakan manfaat-manfaatnya itu Betul, ya betul. Ustaz ya. Mudah-mudahan setiap generasi ya dan anak-anak kita ke depannya menjadi tadi khalifah yang bermanfaat, bukan Bermanfaat. hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain juga ya Ustaz Betul. ya. Oke, ada pertanyaan Bu Meli? Nah, Ustaz nih, apa tanda bahwa hubungan kita dengan anak sudah cukup kuat secara emosional, Ustaz? Tadi sempat kita singgung ya, Ya, ikatan emosional ayah dan anak ataupun ibu dan anak. Tandanya apa? Ustaz? ya. Sepengetahuan saya menikah sudah 21 tahun. Hmm. Dengan kakak saya, dengan adik saya yang menikah itu pengalamannya berbeda. Hmm. Jadi ada standar umum, ada standar khusus. Oke. Tergantung karakter kita dan anak-anak dalam menyikapi sebuah permasalahan. Hmm. Tapi kalau bisa dikatakan secara umum, mungkin hubungan kita sudah terjalin dengan baik dengan anak-anak kita dimulai daripada si anak mengikuti arahan yang kita inginkan Oke. tanpa ada keterpaksaan. Hmm. Kita sudah tidak dibebani lagi. Aa sholat, Iya, iya, iya. kakak ayo beres-beres rumah, gitu kan. PR-nya sudah belum, jadi teriakan-teriakan sudah mulai kendor, Hmm. gitu kan. Terus kita juga sudah diperlihatkan ada pemandangan yang, waduh, nih si kakak nih sekarang pulang sekolah rapi, sendalnya di mana, sepatunya di mana. Di situ berarti sudah ada nampak hasil yang kita inginkan. Hmm. Kalaupun belum sampai ke sana, maka kita harus berjuang lagi, kita harus berjuang Betul, lagi. betul, betul. Itu hal yang paling kecil ya. Hmm. Yang paling besar mungkin kita pasti akan menangis di saat kita pulang kerja, lelah ke rumah, diperlihatkan anak kita sedang mengaji. Betul, betul, betul. Atau mungkin, ya Bun, besok Senin boleh nggak kakak mau puasa sunat? Allahu Akbar. Ya, itu mungkin di atas ekspektasi Betul, kita betul, para orang betul, tua betul, seperti betul. itu. Ya, boleh nggak aku hari ini, tahun ini aku mau berkurban di Gaharu. Terus gimana? Aku punya tabungan loh ya. Saya yakin semua orang tua pasti akan menangis. Betul, betul, Ya, betul. itu kira-kira mungkin yang nampak Betul. keberhasilan Iya, kita dalam pendidikan. betul ya, Seperti Ustaz. itu. Bahkan bukan hanya dalam hal besar seperti berkurban, Ustaz. Kadang Betul. anak itu ada yang mau bawa uang 5.000 buat apa? Buat infak ke masjid. Betul, Ya Ustaz ya, itu adalah buah-buah tadi dari Iya, kesabaran kita iya, dalam iya, mendidik anak iya, ya. betul. Dan tadi ikatan emosionalnya, oh ternyata apa yang kita harapkan dalam doa-doa, Allah ijabah nih lewat perbuatan anak-anak kita ya Ustaz ya. Luar biasa sekali nih. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada dari Bundanya Musa nih sekarang. Pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan nilai tauhid pada anak sejak dini di zaman sekarang? Tantangannya besar sekali nih, Ustaz. Luar biasa. Menanamkan tauhid, Ustaz. Bagaimana? Ya, kisah Ibrahim alaihissalam bisa menjadi salah satu literasi yang boleh kita ulang-ulang. Boleh kita ulang-ulang. Ibrahim alaihissalam mengorbankan semua keduniawian itu, perlihatkan beliau tangguhkan, beliau kurbankan, beliau relakan demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dijadikan sebagai pijakan utama. Saya kira bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tidak mudah ya. Hal-hal kecil misalnya, nah, bismillah insyaallah, apa yang kita makan hari ini adalah pemberian Allah. Buah jeruk yang AA sama kakak minum atau makan, itu semuanya Allah yang menciptakan. Kok bisa? Kan ayah yang beli di supermarket. Enggak, ini kan sababiah saja. Ayah, bunda bekerja, punya uang. Sesungguhnya Allah sudah mengirimkan semua itu dengan rizkinya kepada keluarga kita. Itu mulai pelan-pelan ditanamkan bahwa semua yang kita dapatkan, ya, semua yang kita miliki, itu semuanya dari Allah. Kok bisa mah? Pelan-pelan kita jawab. Kita jawab baju yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki,
toh besok nggak akan ke bawah. Betul, betul, betul. Hanya amal soleh. Baju yang kita pakai dibawa kemana ini? Ya, kalau jadi amal soleh, maka akan mengalir untuk sedekah jariah kita. Betul. Tapi kalau baju, kendaraan, rumah yang kita pakai ternyata nggak kita pakai untuk ketaatan kepada Allah, maka semua akan sia-sia. Itu nilai-nilai tauhid. Semua hal kalau kita arahkan kepada pendidikan anak, itu sangat bisa. Betul. Ya, tinggal kitanya mau bersabar, kitanya mau siap untuk berdiskusi, dan tentunya harus menyiapkan ilmunya tentu saja. Ya. Para ibu, ayah bunda di rumah, yuk sama-sama dengan kita semua terus belajar. Ya. Jangan malas, jangan ngedul, ya. Terus kita bertumbuh sampai akhir hayat kita datang untuk terus belajar. Ya, betul. Tadi ya, tauhid kata yang sederhana sudah tauhid, tapi maknanya begitu luar biasa. Ya, bagaimana anak bisa percaya bahwa Allah betul-betul yang menciptakan dia, rezeki yang anak terima itu juga dari Allah. Kadang suka diskusi nih sama anak-anak di kelas. Allah ada beririn, ya namanya anak. Tadi apalagi dengan apa ilmu yang begitu luas gitu ya anak. Emang Allah ada? Yuk coba diam, hidungnya tidak digerakkan ya gitu kan. Engap tidak engap gitu ya. Artinya apa? Allah itu ada, Ustaz ya. Karena tadi dengan lewat hidung udara masuk ya, kita bisa bernapas, adanya itu kenikmatan yang Allah beri tapi kan tidak terlihat. Begitupun dengan Allah yang mencipta kita. Tidak terlihat tapi seluruh nikmatnya itu kita rasakan hari ini ya, Ustaz. Atau ketika adik-adik lagi takut, adik-adik minta tolong ke siapa kan gitu. Betul, Ustaz. Takut. Luar biasa sekali sebenarnya di kehidupan ini banyak banget hal-hal yang menjadi bisa kita gunakan untuk menanamkan tauhid itu ya Ustaz ya, betul. Tapi tadi dengan sabar dan terus mau untuk belajar. Betul. Tadi ya. Mudah-mudahan cukup puas ya untuk Bunda Musa. Kemudian ada lagi pertanyaan dari abinya Al-Fatih nih. Assalamualaikum Ustaz, saya abinya Al-Fatih. Izin bertanya, Nabi Ibrahim sering berdialog dengan putranya. Bagaimana cara menyisipkan nilai tauhid dalam percakapan sederhana? Misalnya saat anak sedang makan atau bahkan saat anak sedang sakit. Hatur nuhun Ustaz. Sebenarnya hampir mirip ya Ustaz. Hampir mirip. Ya. Tetap kita terus siapkan mental dan diri kita, Bapak dan Ibu di rumah dengan ilmu dan siap untuk mengajak diskusi anak kita. Semua hal yang ada di sekitar kita bisa kita sisihkan, kita tanamkan untuk memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anak kita. Ya. Dengan ketaatan ayahanda Ibrahim yang diikuti taatnya oleh putranya Ismail, dua sejoli ini, dua pasang ayah dan anak ini, karena memang didasari dengan ketakwaan, ketaatan, maka mereka kompak dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yuk sama-sama belajar Bapak dan Ibu ya, terus menggali, mengasah diri kita. Ya, salah satunya dengan ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban melatih kita untuk berbagi dengan sesama, ya. Merasakan bahwa sekitar kita masih banyak yang membutuhkan. Betul. Yang mungkin untuk hari ini makan masih bingung masih dengan bingung, apa. Betul. Jauh-jauh dari daging, sate, ya, untuk dapat tempe satu potong pun masih bingung. Betul. Kurban mengajarkan kepada kita nilai-nilai sosial, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ruhani yang sangat tinggi. Ya. Jadi sebelum full seat ya Gaharu, silakan Bapak Ibu berlomba ya untuk berkurban bersama para siswa di Gaharu seperti itu ya. Betul. Tadi karena tadi berkurban itu bukan hanya momen bentuk ketaatan kita, tapi salah satu momen bagaimana kita berempati terhadap sesama. Ya, Ustaz ya, betul. Ada nilainya, betul. Bukan hanya menyembelih hewan dan selesai. Tidak ya, tapi justru banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai takwanya luar biasa. Betul, itu ketakwaan yang luar biasa ya. Kurban kan memberikan yang kita cintai Ustaz ya. Betul ya. Nabi Ibrahim saja diperintahkan menyembelih Nabi Ismail karena Ismail itu anak yang begitu ditunggu-tunggu dan dicintai ya. Ustaz pasti berkurban juga dengan harta yang kita cari sepenuh hati ya. Dan Allah perintahkan untuk berkurban itu kan bentuk keikhlasan juga ya Ustaz ya. Betul ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bu Meli? Nah, apa nih Ustaz hikmah terbesar dari respon Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmah dari respon yang Nabi Ismail berikan.
tauhid. Hmm. Ya. Hasil pola asuh seorang ayah yang baik, hasil daripada bimbingan, pendampingan seorang ayah kepada putranya dengan nilai-nilai ketaatan dan tauhid, maka hasilnya pun seperti yang diharapkan. Hmm. Itu yang terjadi dengan Nabi Ismail. Itu. Hmm. Dan itu semua tidak mudah. Ya. Betul, betul. Semua tidak mudah. Bapak dan Ibu, kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, pasti perlu berjuang. Hmm. Mau punya mobil yang pertama, pasti perlu berjuang. Mau Betul. punya rumah bagus, perlu berjuang. Mau punya anak soleh, perlu perjuangan. Hmm. Mau sekeluarga masuk surga, pasti perlu. Hmm. Ya, sama-sama kita, insya Betul, Allah. betul, betul. Dan itu dari ketauhidan dulu ya Ustaz ya, Iya, fondasi betul, utamanya ya betul. Ustaz ya. Betul. Jangan sampai kenapa ya Allah teh belum kasih mobil Iya, karena tidak tauhid kitanya yang akhirnya iya, malah menyalahkan sama Allah ya iya, aku sudah berusaha sekeras mungkin kenapa iya, nggak dikasih-kasih gitu ya. iya, Padahal tadi kalau kita sudah yakin, oh ternyata Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang paling tepat ya betul, Ustaz ya. betul, Betul. Jangan-jangan belum dikasih mobil karena belum punya garasinya ya Ustaz ya. betul. Terus itu, oke, siap Ustaz. Ada lagi Bu Meli yang mana? Oke, nah Ustadz, ada pertanyaan nih, mengapa Nabi Ibrahim tetap mengajak dialog anaknya dalam perintah yang sangat berat? Nggak langsung gitu. Kan dalam tadi ya sudah disebutkan kan dalam Quran Ini surat As-Saff arafil betul manam. ya. Kenapa Ustadz harus diajak dialog dulu nih anak gitu ya? Ya, itu nilai tarbiyah. Mm-mm. Di situ nilai tarbiyah, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala kepada Adam kan, bagaimana komunikasinya gitu kan. Kemudian Ibrahim Mm. alaihissalam mengajarkan kepada putra, karena ini ujiannya bukan ujian KW-KW gitu. Mm. Bukan ujian yang eh, sangat mudah. Mm-mm. Kalau ujian cuman maaf misalnya sakit gigi, ujiannya maaf misalnya dengan apa namanya, anak tidak ranking 1 di Ya, kelas, itu tentu akan berbeda dengan ujian ketika harus disembelih kan betul seperti betul itu. betul Di Ustadz. situ ada rasa cinta kepada Allah yang sangat tinggi. Di sisi lain juga perintah Allah adalah yang utama, dan yang jadi korban bukan orang lain. Mm. Yang jadi korban adalah putra yang sudah ditunggu 86 tahun atau bahkan 100 tahun. Maka di situ diperlukan sebuah pendidikan yang luar biasa. Inni arafil manam Mm. anni adbahu. Sesungguhnya wahai anakku, aku tadi bermimpi. Dalam mimpi itu kan diajak dulu ke Betul alam betul mimpi kan, betul betul. seolah-olah ini bukan perintah gitu Oh loh. ya iya iya. Tapi karena anaknya soleh dan tahu ayahnya itu adalah sangat taat kepada Mm. Allah, tidak mungkin ayah yang tidak taat kepada Allah mimpinya seperti itu. Betul betul betul. Gitu ya. Jadi jadilah orang tua yang soleh supaya Mm. anak kita soleh Betul. seperti itu. Nah, tadi nilai-nilai keteladanan ya, tadi ya. Iya, Betul ya. Bahkan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismailnya saja setelah 3 kali bermimpi. Betul Ustaz betul, ya. betul. Mimpi pertama ragu masa Allah Bener menyuruh. gak sih? Gitu Betul untuk kan? menyembelih gitu ya. Mimpi Bener. kedua dengan hal yang sama. Betul. Mimpi ketiga akhirnya meyakini bahwa oh ya, ini adalah perintah dari Perintah Allah dari Subhanahu Allah. wa taala. Tapi Nabi Ibrahim pun tidak langsung karena merasa ayah ya Ustaz ya. Iya. Ayo Ismail, Allah perintahkan saya menyembelih kamu, enggak ya Ustaz ya? Enggak lah. Tapi justru diajak dialog ternyata Nabi Ismail ada ketaatan dan keridoan juga ya Iya. Ustaz ya, akhirnya merelakan dirinya gitu ya Ustaz ya. Luar biasa sekali nih, banyak sekali ilmu ya Ustaz ya dari kisahnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Oke, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Jika orang tua belum merasa menjadi teladan yang baik untuk anak, Ustaz, apa yang harus dilakukan Ustaz deh? Merasa bahwa apa yang sudah dilakukan hari ini sepertinya belum menjadi teladan untuk anak-anak kita. Bersyukur ibu dan bapak punya perasaan seperti itu. Hmm. Karena di saat kita para orang tua selalu merasa kurang Hmm. untuk hal itu, maka saya yakin kita akan terus mengupgrade diri. Hmm. Beda dengan yang merasa aku sudah cukup. Oke. Aku sudah cukup menjadi teladan bagi anak. Gak bisa. Hmm. Justru kesempurnaan itu bisa datang di saat kita terus berproses. Betul. Saya sangat setuju dengan, dan barakallahu fiik ya, Bapak Ibu Bunda yang memiliki perasaan seperti tadi. Merasa kurang. Jadi dalam urusan ibadah itu Hmm. harus terus merasa kurang. Ya, merasa kurang. Aduh, sholat sunatnya
belum lah Hmm, Senin Kemisnya belum tahajudnya belum termasuk cara mendidik anak. Aduh, betul betul. jangan-jangan kita belum maksimal, Hmm, jangan-jangan waktu kita masih kurang, ayo kita tambah lagi, ayo kita berikan waktu spesial lagi buat anak-anak. Barakallahu fik, ya kita hmm. terus mengupgrade diri, kita terus merasa bahwa kita masih kurang meskipun memang kita sedang berikhtiar, seperti itu Betul maksud betul saya, betul. ya seperti itu. Oke, siap Ustaz ya. Jadi jangan pernah berkecil hati dan berputus asa. Iya, Dirasa kekurangan menjadi teladan, justru Allah sisipkan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Betul betul ya Ustaz, apalagi dalam hal-hal ibadah. betul Betul betul. ya Ustaz. Nah, ada lagi nih, jika harus memilih Ustaz, katanya mana yang lebih didahulukan? Membangun kedekatan dengan anak atau kedisiplinan dengan anak Ustaz? Hmm, dua-duanya penting ya. Hmm, Tapi kalau sudah dekat biasanya enak. hmm. Ya. Kita dekat dulu, caranya cara-cara dialog, kan Oke, dekat-dekat dialog kan. betul betul betul. Kita bisa berdialog, Hmm, kakak, ayah mau ngobrol nih dengan hmm, bunda. Dekat dulu sambil ngobrol, sambil betul. makanan favorit dia disediakan. Hmm, Kalau kira-kira nanti ayah berharap kamu hafal juz 30, hmm, kira-kira bisa nggak ya gitu hmm. kan. Nah, di situ kan akhirnya ada mulai Betul. disiplin. Iya, iya betul Oh betul. ya sulit. Nah, kalau mau sulit kita kan harus perlu perjuangan, Hmm, disiplin. Coba jam sekian, jam sekian. Coba dengan nanti mungkin ayah ngambil guru privat ke rumah. Nah, itu kedisiplinan baru mulai datang. Tapi kalau disiplin dulu, saya kira anak takut dulu. betul, Betul betul terlalu betul. dibebankan kan. Betul. Beban, beban, dan beban. Hmm, Tapi kalau kita dekat dulu, insya Allah harapan kita apa? Ayah dan bunda berharap loh, kalau nanti kakak sama dedek memberikan mahkota di surga. hmm. Oh mau, gimana ya caranya? Ya kalau ayah berharap kamu bisa hafal Quran, seterusnya. Kan enak. Betul betul betul. Ya. Ya dari dialog-dialog itu ya, Dia sebagaimana kedekatan dulu. betul yang diajarkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim Ismail. alaihissalam. Betul ya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Karena kalau anak sekarang kadang ada orang tua yang curhat ini Bu, kenapa ya anaknya kalau disuruh gurunya nurut banget itu sih. Tapi kalau disuruh saya, aduh susahnya minta ampun. Iya. Jadi kayak dang saya bawa-bawa nama Bu Rindrin. Ini Bu Rindrin yang nyuruh, Bu itu anaknya langsung dikerjakan. Ternyata tadi ada kedekatan dulu ya Ustaz ya, Betul. yang dibangun supaya anak ketika melakukan sesuatu itu mau untuk melakukannya Iya. Ustaz ya, betul. Betul. Siap nih. Ustaz, pertanyaan terakhir. Bagaimana Ustadz menjaga niat agar tetap lurus dalam proses mendidik anak, Ustadz? Ya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innamal a'malu Biniat. binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratu ila Allah wa rasulih, wa kana hijratu ila Allah, wa man kana hijratu lidunya. Nah, orang siapa yang hijrahnya punya tujuan mendidik anak tapi niatnya bukan karena Allah, Oke. fa hijratuhu tidak mendapatkan pahala dari Allah tapi hanya mendapatkan sisi keduniawian saja. Bagaimana cara kita supaya mempertahankan niat itu terus? Kita berdoa. Berdoa terus diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan dalam menjaga amanah dengan anak-anak yang kita punya. Bu Rindin dengan teman-teman juga sama, punya anak-anak titipan dari orang tua di sekolah. Ya Allah, kami diberikan amanat sekian puluh siswa, sekian ratus siswa, beri kami kekuatan, beri kami kesabaran dalam mendidik mereka sehingga harapan orang tua juga bisa terlaksana. Kita juga para orang tua yang di rumah juga sama terus ya. Diluruskan niat, terus berdoa ya. Nas'aluka, kita berharap lurus doa, tidak ada nilai-nilai tadi saya sampaikan bukan karena keduniawian, bukan karena prestasi tapi lebih kepada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan, keilahian insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, betul. Mari ayah bunda dan sahabat podcast kencangkan lagi Kencangkan niat kita untuk selalu dan membersamai iman itu selalu naik turun. Betul Ustaz. Kadang naik, sedang semangat, gas kan. Tapi sedang lemas kita, aduh males, gak nanya PR, gak nanya apa. Di situ kita perlu pasangan hidup yang saling mengingatkan. Betul. Di situ kita perlu lembaga pendidikan yang memang support terhadap pendidikan agama. Akhirnya insya Allah kita saling berbau dalam kesolehan. Iya, betul Ustaz ya. Partner ayah bunda di rumah ya, ayah dan bunda tidak terpisahkan Ustaz dalam mendidik anaknya, tapi menjadi partner yang saling melengkapi ya. Di saat bundanya lelah bisa di backup dulu sama ayahnya ya Ustaz ya, atau di saat ayahnya lelah bekerja bisa di backup sama bundanya ya. Semoga sahabat podcast dan ayah bunda semua menjadi tim yang solid dalam membersamai dan mendidik anak
untuk menjadi pribadi yang cerdas dan soleh ya Ustadz ya. Ibrahim, generasi Ibrahim. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, sahabatku semua, Ustadz sudah selesai sesi diskusi dan tanya jawabnya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Namun saya ingatkan kembali sahabat podcast, Gaharu akan mengadakan program kurban untuk kebaikan. Ya, melalui program ini kami mengajak sahabat podcast untuk bersama-sama menghadirkan amanah kurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan Cerita Baik. Nah, bagi sahabat podcast yang berminat untuk menjadi sohibul kurban, pendaftaran dibuka dari tanggal 15 Maret sampai dengan 20 Mei 2026. Kemudian untuk penyembelihan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2026 yang berlokasi di Sekolah Alam Gaharu. Nah, selain itu ada kegiatan spesial week yang akan mengiringi rangkaian kegiatan kurban kali ini. Ya, nah untuk jenjang PGD Care itu akan ada kegiatan pengenalan ibadah haji dan crafting Ka'bah, kemudian akan ada pengenalan Idul Adha dan painting kurban, pengenalan hewan kurban, simulasi manasik haji dan simulasi sholat Id dan berkisah ya yang akan dipimpin langsung oleh kakak-kakak dari MTS. Kemudian untuk jenjang RA akan ada kegiatan simulasi manasik haji bersama dengan kakak-kakak MTS, simulasi sholat Id dan bercerita oleh kakak MTS juga, dan menggambar serta mewarnai hewan kurban. Sedangkan untuk anak-anak MI nanti akan ada kegiatan inspirasi dan keteladanan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, kreasi dan kampanye, membuat poster, crafting dan video ajakan untuk berkurban, cerdas cermat bertemakan kurban, menjadi panitia kurban, yaitu mengedukasi proses kurban, pengolahan, dan melaksanakan pendistribusian. Sedangkan untuk kakak-kakak MTS akan ada kegiatan kajian sejarah kurban, hikmah kurban, dan keteladanan, menjadi panitia simulasi sholat Id dan berkisah di kelas RA, cerdas cermat bertemakan kurban, menjadi panitia kurban, yaitu edukasi proses kurban, pengolahan, dan pendistribusian, yang akan dilaksanakan juga pada tanggal 28 Mei 2026 bersama dengan penyembelihan hewan kurban yang dititipkan sohibul kurban di Sekolah Alam Gaharu. Dengan kegiatan ini, kami mengharapkan anak-anak dapat tumbuh rasa gemar untuk berkurban, gemar berbagi, dan keinginan kuat untuk memenuhi rukun Islam yang terakhir, yaitu berangkat ibadah haji. Diharapkan juga dengan kegiatan ini, anak-anak Gaharu dapat tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri dan tangguh sesuai dengan visi misi Sekolah Alam Gaharu. Ya, doakan Ustadz, mudah-mudahan kegiatannya lancar. Amin. Ya, kalau tidak salah ya, alhamdulillah sudah ada beberapa sohibul kurban yang masuk. Ya, sudah ada 8 sohibul kurban yang masuk untuk kegiatan kurban kali ini, Ustadz ya. Oke, sahabat podcast semua, akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bagi sahabat podcast yang belum mengisi absensi, boleh mengisi absensi di link yang tertera di kolom komentar ya. Sahabat podcast, dari rangkaian obrolan kita hari ini, kita diingatkan bahwa mendidik anak bukan sekedar tentang memenuhi kebutuhan atau mengejar capaian, tapi tentang menjalankan amanah dengan arah yang jelas. Melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa hubungan antara orang tua dan anak dibangun melalui komunikasi yang hangat, keteladanan yang nyata, serta kedekatan yang penuh kepercayaan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan proses yang bertahap dan penuh kesabaran. Kita juga memahami bahwa ketaatan dan karakter tidak terbentuk secara instan. Semua itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dari cara kita berbicara, bersikap, hingga bagaimana kita menghadirkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, mendidik anak bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tetapi tentang menjadi orang tua yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus berusaha membersamai setiap proses tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih banyak Ustadz kami ucapkan atas refleksi dan pengalaman yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak kita semua, Ustadz ya. Gitu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat podcast yang sudah hadir pada kegiatan podcast Titian Silaturahmi kali ini ya. Nah, sahabat podcast, akhirnya kita telah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak.
Saya Rindin Yuliana dan segenap tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum keluar dari room Zoom, boleh untuk dibuka kameranya. Untuk sahabat podcast semua, kita akan berfoto bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Deden. Enggak, Pak Deden. Udah ya ini ya. Kita sudah ada 4 slide. Sudah hadir nih yang benar di video ya. Oke, kita mulai semuanya. 1, 2, 3. Masih tahannya ya kita ya. Slide kedua 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3 dan terakhir 1. Oke, terima kasih Bika. Ya, boleh Ayah Bunda untuk meninggalkan room Zoom-nya. Sampai jumpa di podcast Titian Silaturahmi selanjutnya.